Alhamdulillah kembali di Kalam Hati, insya Allah sampai ke hati. Kita masih berada di Masjid Jami Al Muhajirin Larangan Indah Tangerang, dan terus kita bahas tema kita yaitu teguran dari alam semesta. Nah, di segmen sebelumnya tadi Ibu Fitri ya sudah bertanya kepada Ustadz Taufikur Rahman. Pertanyaannya Ustadz, Ibu Fitri ini menanggapi pertanyaan pertama tadi ya. Kalau memang musibah itu teguran dan penghapus dosa, tapi menurut Ibu Fitri, musibah itu akibat ulah tangan manusia. Betul. Nah, itu sebenarnya menambah dosa nggak bagi pelakunya? Ya, baik untuk para bunda solihat, khusus buat Bu Fitri yang bertanya. Jadi dari surat Al-An'am ayat 160, Mas Dude, Allah tidak pernah menzolimi hamba-hambanya. Siapa yang berbuat kebajikan, falahu asru amthaliha, 1 dibalas dengan 10. Tapi sebaliknya, buat mereka yang merusak alam, hutan digundulin, disuruh ngurus hutan, jadi orang hutan, disuruh ngurus laut, jadi bajak laut. Nah, maka yang begitu tetap akan tercatat daripada perbuatan dosanya. Tapi yang kita ngeri, dampak untuk kepentingan pribadi, kepentingan golongan, ini imbasnya yang Allah kasih warning di surat ke-8 juz ke-9 ayat 25. Apa di situ bunyinya? Wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassa wa'lamu annallaha syadidul iqab. Takutlah kamu kepada Allah di saat 1-2 orang yang berbuat zolim, yang gundulin hutan, yang nebangin pohonan, itu cuma untuk kepentingan yang namanya golongan. Tapi di saat hutan gundul, air hujan lewat, lantas volumenya besar, nggak ada serapan, lantas limpas ke rumah-rumah, timbullah banjir bandang. Dan di saat banjir bandang tiba, itu bencana nggak pilih-pilih, mau yang soleh, mau yang ahli maksiat. Kalau sudah bencana turun, kena semuanya. Bu, Pak, iya memang yang maksiat itu lu, yang berbuat nggak sholat ya situ, yang berbuat curang situ. Tapi kalau Gusti Allah udah marah, bencana turun, mau banjir bandang, mau tsunami, imbasnya kena semuanya. Jelas apa enggak nih? Nah, jadi yuk semuanya bukan menggurui, ini kewajiban kita semua untuk menjaga kelestarian alam, khususnya buat para pejabat pemerintah. Mudah-mudahan makin amanah. Kenapa? Pancasila ada 5 dasar. Cakepnya mana? Nggak nyangka sergi mantun kan? Pancasila ada 5 dasar. Cakep. Dasar pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Indonesia negeri yang sangat besar, anugerah dari Allah yang Maha Kuasa. Masya Allah, terima kasih Abi. Balik kasih. Jadi hal-hal yang dilakukan oleh beberapa orang, tapi dampaknya korbannya banyak orang yang kena. Arem-arem berasa anget. Cakep. Serem banget. Serem banget ya, Masya Allah. Maka yang berbuat tetap Allah akan berikan dosa. Pasti ya, Bi, ya? dong. Pasti ya, Masya Allah. Baik, semoga semuanya Allah berikan sesuatu yang terbaik Bu ya, terutama buat bangsa Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Baik, siapa lagi mau bertanya terakhir? Baik, sebelah sana Ibu silakan, kepada Bunda Yati silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tati Rupiati dari Majelis Taklim Al Barokah Solear, Kabupaten Tangerang. Saya mau bertanya ke Al Mukarramah Ustazah Yati. Bu Ustazah, bagaimana cara membedakan ujian Allah Ta'ala ke orang yang beriman dengan azab atau teguran yang diturunkan untuk orang yang banyak berbuat dosa? Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu ya. Jadi bagaimana cara membedakan antara ujian yang Allah berikan kepada orang yang beriman dan dengan azab yang atau teguran yang diturunkan untuk orang-orang yang berbuat dosa? Silakan Bunda. Terima kasih Bu Tati bertanya kepada Ibu Yati. Ya, mudah-mudahan connect kita. Pemirsa Kalam Hati yang dirahmati Allah dan ibu-ibu wabil khusus yang bertanya, pasti bertanya mewakili ya Bu. Kita sering bingung membedakan ini azab atau ini ujian.
Orang soleh dibilang dapat azab, padahal lu sembayang kagak pernah berhenti, bukan cuma yang wajib tapi yang sunnah juga. Tapi ngapa hidup lu susah mulu, itu ibu ya. Kita pandai menghakimi kondisi orang ibu, maka buka mata kita ibu. Ada yang dikatakan ujian, buat siapa bu? Ujian ini netral ibu. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surah At-Taghabun ayat 2 bu. Apa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Jangan main-main, jangan mereka-reka, kamu semua tuh kembali. Yang kedua, apa kata Allah di At-Taghabun itu? Apa hasibtum ya. Jadi ditanya kita ibu, kenapa? Jadi contoh kalau kita katakan ujian itu bu, ya, ujian itu adalah sebagai azab, salah kita bu. Kenapa? Para nabi ujiannya berat banget bu. Kita siapa? Manusia, orang larangan bu ya. Tapi nabi ujiannya, lihat Nabi Allah Musa alaihi salam bu, berada berdampingan dengan raja yang lalim, raja yang jalim, sampai beliau diusir dari kampung halamannya. Diusir dari kampung halaman sendiri adalah peristiwa yang paling menyakitkan. Yang kedua, Nabi Allah Ibrahim alaihi salam ibu, dibakar oleh api, itu ujian dari Allah. Karena Allah menginginkan mana ibu? Membuka mata mereka yang zalim. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kita barangkali belum pernah bu ditimpa jeroan, ngerti bu? Ditimpa jeroan. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam lagi sholat ibu, ditaruhin jeroan ontak ibu, dihina, datang ke Taif bukan disambut tapi disambit ibu. Jadi betapa kita melihat ujian ini buat siapa aja sifatnya netral, tapi kalau azab sesuai dengan katanya ajaba, siksaan. Ya, jatuh cinta tapi cintanya buta, itu azab, makanya tersiksa merana karena cinta. Ustadz Munawir kalau ngomongin cinta, bu, jadi banyak siksaan yang menimpa manusia. Kenapa? Karena dia terkena azab. Berumah tangga nggak bahagia, azab. Kenapa? Kau tersiksa karena ulahmu. Jadi sekarang kita sedang diajab atau sedang diuji? Kan udah kita beberkan dari tadi bu, ada ujian, ada cobaan, ada bala, kan gitu kan. Jadi buat kita mana? Mindsetnya sekarang dibuka bagi orang-orang yang beriman, ini adalah ujian. Bagi mereka yang sering berbuat dosa, ya, yang banyak melampaui batas itu bu, yang ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang melampaui batas. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Ini bu teguran buat mereka bu. Allah nggak suka bahwa sesungguhnya ini juga pembelajaran buat mereka. Jadi ketika bala itu ada, yang sedang mendapatkan pelajaran orang-orang beriman meningkat imannya, orang-orang yang berbuat salah ya dikorek oleh Allah sebelum ada bala yang lebih besar nanti di yaumil akhir. Aku cukil sedikit dengan peringatan di dunia. Kenapa? Karena rahim ya, cinta, kasih sayang Allah kepada kita semua. Karena ketika nanti bala itu sudah ditimpahkan di yaumil akhir, tidak ada seorang pun yang masih bisa memberikan peringatan ya. Jadi jangan bilang ini dapat azab lu, kasihan banget orang dibilang azab ya. Ini lu kena musibah mulu hidup. Ada orang teman kita yang bilang, gua heran sama lu ya, hidup dari dunia sampai gede begini nggak pernah kena azab, kan gitu ya. Gua kena azab mulu. Akhirnya apa? Kita saling mengklaim satu sama lain bahwa sesungguhnya setiap ujian orang lain pembelajaran buat kita. Ada ujian, insya Allah ada kenaikan derajat kehidupan. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Jadi buat orang beriman itu adalah ujian. Tapi kalau yang melampaui batas itulah teguran ya, Masya Allah. Semoga kita bisa melampaui semua ujian-ujian yang baik ya, dan bangsa ini bisa melewati semua ujian-ujian, dan Allah jaga selalu dari Sabang sampai Merauke. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih buat guru-guru kita yang sudah memberikan ilmu dan tausiah. Abi, terima kasih banyak. Terima kasih Mas Ude. Ustadz Munawir. Siap Ustadz. Ya, Masya Allah. Bunda Yati, terima kasih banyak. Terima kasih sama-sama Mas Dude. Buat Zubair tadi yang sudah membacakan Quran juga terima kasih. Ibu-ibu semua nih dari Pandeglang, dari Kreo, dari Larangan ya, terima kasih banyak. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan, sakinah, mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin.
Dan buat teman hati semua yang ingin masjidnya dikunjungi oleh tim Kalam Hati, silakan langsung saja komen dan DM di Instagram @dikalamhati. Jangan lupa juga follow Instagramnya Kalam Hati dan jangan lupa subscribe YouTube channelnya Kalam Hati. Baik, saya pamit sampai ketemu di episode berikutnya. Tetap di Kalam Hati, insya Allah sampai ke hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.